Rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa'a wattaqullaha alladzii tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sangat bersyukur Bapak Ibu semuanya, kita diperjumpakan kembali insyaallah. Mudah-mudahan menjadi perjumpaan yang dirahmati Allah dan mudah-mudahan menjadi salah satu pemudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu agama maksudnya, maka kata Rasulullah akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan sebagian kita memang sudah harus sangat konsentrasi supaya jalan menuju surga kita lebih longgar, karena seringkali saya ingatkan bahwa usia kita terbatas. Berulang kali saya sampaikan, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqaluhum mayajusu dzalik, sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Kata Rasulullah, yang cerdas adalah yang banyak mengingat mati. Maka membangun kecerdasan dengan banyak mengingat kematian, karena dengannya kata Rasulullah kita akan diberi 3 kemuliaan. Yang pertama adalah ta'jiru tobat, akan segera bertobat. Yang kedua akan cepat di dalam ibadah. Yang ketiga adalah ridho dengan yang sedikit. Inilah kemuliaan orang yang mengingat kematian. Yang kata Rasulullah, ulaikal aqyas, itulah di antara umatku yang cerdas. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, yang Allah sebutkan memang jumlahnya sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepadaku. Maka Bapak Ibu semuanya, kita memanfaatkan waktu yang bisa jadi tidak banyak, sebagian kita sudah sangat sepuh, sehingga waktunya sangat terbatas. Kita berlomba berpacu dengan waktu untuk mendapatkan ahsanu amala, sebagaimana yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Bapak Ibu semuanya, ahsanu amala meliputi 2 hal. Yang pertama adalah akhlasul amal, yaitu amal yang paling ikhlas. Ini dipelajari di kitab akidah, dipelajari di kitab tazkiyatun nafas. Sebagian yang hadir malam hari ini ikut beberapa kajian, insya Allah jadi paham apa yang saya maksud. Ada yang dari Gunung Sempu, ada yang dari Al-Fajar, ada yang dari Miftahul. Sebentar lagi dari Baitur Rahim udah datang Pak Imam. Kemudian dari Mancasan juga insya Allah ada yang datang insya Allah dari Al-Ma'arij. Saya berharap dari Taman Tirta Utara Pak Ragil, Masya Allah. Tadi pagi saya diundang beliau ke Taman Tirta Utara, Masya Allah, di Unires tadi pagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tambah sedulur, dan kebetulan yang mampir ke sana banyak. Pak Ragil tadi saya bawa pasukan, Masya Allah. Ya, alhamdulillah, tambah sedulur. Memang seharusnya begitu. Kita tahan diri duduk di majelis agar dirahmati oleh Allah, karena siapapun yang duduk dari awal sampai akhirnya, dialah yang mendapatkan keberkahan atasnya. Bapak Ibu semuanya, kita masih di kitab Thaharah, di subbab tentang sunnah-sunnah fitrah. Kemarin kita sudah sampaikan 2 di antara 5. Ada 2 hadis besar terkait dengan sunnah fitrah. Bapak Ibu semuanya, penting ini untuk diperhatikan, karena ini adalah hal-hal dasar yang seharusnya kita sudah paham, sudah terimplementasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan selalu dalam kondisi fitrah. Makanya namanya sunnah-sunnah fitrah.
Sunnah di mana ketika kita melaksanakan sunnah itu, maka kita seperti ketika kita diciptakan dulu. Makanya definisi sunnah fitrah saya ulang sekali lagi, karena tadi ada yang bertanya, saya kok belum paham maksudnya sunnah fitrah ya Ustadz. Maka mudah-mudahan keterangan tambahan ini menjadi lebih bisa dipahami. Sunnah fitrah Bapak Ibu semuanya adalah keadaan asal. Keadaan asal ketika manusia diciptakan, berupa kesucian atau potensi bawaan manusia. Aslinya jenengan, fitrahnya jenengan sejak lahir itu punya kecenderungan terhadap yang baik dan yang benar. Jangan perhatikan Bapak Ibu semuanya. Setiap kita lahir di bumi ini aslinya itu punya potensi untuk suka dengan kebaikan, suka dengan kebenaran. Itu fitrahnya Bapak Ibu. Pertanyaannya, mengapa di sepanjang perjalanan hidup kadang-kadang orang berubah? Karena meninggalkan fitrah dasarnya. Maka Rasulullah memandu, ada loh fitrah yang seharusnya setiap kita jangan dilewatkan. Itu saya katakan kepada panjenengan kemarin, ada seorang dokter, bayangkan doa masuk kamar mandi belum hafal. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith belum hafal. Apa risiko yang timbul? Beliau kebetulan sering lama-lama di kamar mandi. Padahal kita sama-sama tahu hadisnya sahih, inna hadithil khusus muhtadaratun. Sesungguhnya tempat ini khusus, yaitu tempat untuk buang air besar, didatangi setan, kata Rasulullah. Fa idza dakhala ahadakumul mahla, jikalau salah satu di antara panjenengan masuk ke dalamnya, falyaqul, jangan lupa ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berarti seluruh larangan-larangan di dalamnya berlaku. Kemarin ada yang menyampaikan ke saya, Ustadz tambahin tuh, nggak boleh nyanyi di dalam. Karena banyak ternyata, nggih Pak Abu termasuk yang sering mendengar nyanyian katanya, kalau pas di belakang rumah. Nah ini karena tidak tahu kadang-kadang ilmunya, sehingga kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin masih muda, masih kuliah, nggak tahu ilmu, nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Hukumnya bagaimana itu? Haram, makruh, tahrim. Jangan kok menyanyi, menjawab pertanyaan saja tidak boleh. Nah, sunnah fitrah seperti ini, yang kecil-kecil seperti ini, seringkali terlewatkan Bapak Ibu semuanya. Sehingga yang terjadi, yang tadinya orang punya kecenderungan kebaikan, tiba-tiba berubah sifat. Makanya kalau jenengan bertanya-tanya bagaimana cara membina anak-anak agar jadi anak yang soleh, biasakan dari kecil minimal sunnah fitrah terlaksanakan. Penting buatan belajar sunnah fitrah Bapak Ibu, penting sekali. Kita ingin ketika nanti kita meninggalkan anak cucu yang ngerti sunnah seperti ini, sehingga kita berharap di yaumil akhir, di kubur kita masih dapat kiriman doa-doa dari anak kita. Karena fitrahnya masih bagus. Sekali lagi, fitrah secara asal adalah kecenderungan untuk yang baik, yang suci. Semua manusia terlahir di muka bumi ini, kalau belum dapat pengaruh apa-apa, adalah itu Bapak Ibu. Fitrahnya seperti itu. Maka kita menjaga agar tidak sampai berubah. Maka kita jaga sunnah fitrah kita. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti penciptaan atau sifat alami atau kembali ke asal, itu fitrah. Makanya seseorang yang menjalankan sunnah fitrah akan kembali ke asal lagi, baik lagi. Coba, nanti kalau jenengan sudah memperhatikan 10 sunnah fitrah ini, perhatikan. Putra panjenengan akan manut, akan mudah sholat. Ya walaupun sekarang tantangan zaman anak muda luar biasa Bapak Ibu, saya juga punya anak remaja. Amar itu kan remaja Bapak Ibu. Secara asal anak SMA tuh paling sulit diatur. Gini apa nggih? Pengine niku nek bapake kondo ADE B. Secara asal begitu, tapi dengan sunnah fitrah ya terkurangilah. Anak muda pengen tampil beda secara asal. Gini apa nggih? Makanya saya katakan ayah itu akan bangga, akan senang jikalau kamu hidup di atas sunnah. Ketika kemarin alhamdulillah diterima di UGM, saya katakan, ayah kok nggak bangga sih anaknya diterima di UGM? Ayah itu bangga jika kamu hidup di atas sunnah.
Pagi bangun sholat witir, qobliyah subuh, sholat subuhnya, zikir paginya, itu ayah senang. Karena bukan soal sekolah di mana, tapi soal sesuai fitrah atau tidak. Kemudian dalam konteks yang lebih luas, sekali lagi kali ini ada pertanyaan nih, Ustadz saya kemarin kok mendengarkan fitrah masih bingung ya. Ini saya perjelas Bapak Ibu. Dan bukan 1-2 orang, ada 3 orang yang tanya ke saya tentang ini. Fitrah manusia di dalam ajaran Islam Bapak Ibu adalah setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah asalnya, bersih dari dosa. Gini apa gini? Tidak ada jenengan dapat dosa warisan, itu nggak ada. Maka setiap jenengan terlahir di muka bumi dalam kondisi fitrah. Sudah lebih jelas belum bayangannya? Sudah lebih jelas ya? Bahwa setiap anak yang lahir Bapak Ibu itu punya naluri spiritual untuk mendekat kepada Allah. Asalnya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang di tengah hutan, ini dibahas di kita para ulama ini. Ada orang terlahir di tengah hutan sendirian tanpa pengaruh apa-apa, dia akan cari Tuhannya. Dia akan ketemu dengan Allah tetap. Itu saking bahwa orang itu diciptakan dalam kondisi fitrahnya. Makanya nanti kita lihat beberapa dalil terkait apa yang merubah. Jadi kan pernah sering dengar nggak istilah kembali ke fitrah? Kapan itu? Lebaran, betul. Coba definisi lainnya apa? Kembali kepada kondisi suci. Itu Bapak Ibu semuanya. Maka ketika seseorang melaksanakan sunnah fitrah yang kita akan bahas ini, maka dia akan selalu dibersihkan kembali dalam kondisi suci. Nah, ini penting buat kita Bapak Ibu. Kita kadang sering menghadapi anak kita nakal, inilah itulah. Bisa jadi kita yang tidak mengajarkan sunnah fitrah kepada anak kita. Kemudian pernah dengar istilah zakat fitrah? Iya. Dalam rangka apa zakat fitrah? Menyucikan harta kita. Semakin jelas ya. Berarti kita belajar tentang sunnah fitrah ini dalam rangka menjaga agar kita selalu dalam kondisi proper, dalam kondisi terbaik setiap hari, sehingga hati kita punya kecenderungan untuk beribadah, mudah di dalam sholat malam, mudah dalam sodako, mudah sholat di masjid. Sepanjang kita menjaga sunnah fitrah itu, kita dapat muhtadun. Jadi lihat di dalam Quran surah Al-An'am 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bapak Ibu semuanya, bahkan saya sebagai seorang dai, motivasi terbesarnya karena terkait dengan itu. Lihat jadi di dalam Quran surah Yasin ayat ke-21. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jangan pernah ikuti orang-orang yang meminta bayaran kepadamu. Ada dai kok minta bayaran Bapak Ibu? Enggak boleh Bapak Ibu. Tuh Yasin 21. Karena bayaran buat mereka adalah muhtadun. Nggih, maka enggak boleh dai kok narif, enggak boleh Bapak Ibu. Saya kadang nggak habis pikir, ada dai didatangkan tarifnya sekian, dai kok pakai tarif, nggak boleh Bapak Ibu. Ayatnya jelas, jangan hafal semua. Yasin 21. Bapak Ibu semuanya, inilah pentingnya kita mengerti. Contoh kasus tadi, betapa pentingnya orang yang berdiri di belakang imam adalah orang yang hafalannya minimal seimbang. Tadi Mas Amar baca mubin, harusnya ba'id. Coba, satu kalimat itu mempengaruhi arti Bapak Ibu semuanya. Makanya jangan pernah berani di belakang imam kecuali jenengan paham dengan bacaan. Fikihnya begitu, nanti ketika belajar fikih sholat seperti itu. Jadi ini soal adab. Banyak kalau yang mengingatkan harus jauh, kan repot. Gini apa gini? Makanya bagi yang paham berdiri di belakang imam tua bote mol-molan. Bagi yang paham, karena ketika imam keliru, bahkan keliru harokat, harus diingatkan Bapak Ibu. Coba, contohnya kasus barusan terjadi tadi kan? Amar baca Quran surah Ibrahim. Ada kalimat mubin, harusnya ba'id. Dan alhamdulillah ketika diingatkan langsung ingat. Itu enaknya punya hafalan. Sehingga ketika diingatkan ya langsung kembali ke hafalannya. Masya Allah Bapak Ibu, ini hal penting. Itu diperjuangkan sejak kecil tuh hafalan kayak gitu tuh. Amar itu hafal 30 juz itu di usia SMP kelas 3 Bapak Ibu. Sekarang merawat, dirawatnya luar biasa berat, tidak mudah. Kemudian jadi kembali ke fitrah.
Kemudian Bapak Ibu semuanya, adapun yang hendak kita pelajari dan sudah disampaikan 2 di pertemuan yang lalu adalah fitrah terkait dengan kebersihan fisik yang itu punya pengaruh kepada kebersihan secara maknawi. Karena seseorang yang fisiknya bersih, nanti dia akan jiwanya bersih. Maka Rasulullah pandukan tentang sunnah-sunnah fitrah yang 5 sebagian riwayat, 10 sebagian riwayat yang lain. Gih Bapak Ibu gih. Nah maka kita akan pelajari itu. Semoga yang 10 ini nanti bisa dipraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah gih. Semangat Bapak Ibu semuanya. Gih. Kemudian apa dalil tentang fitrah masih ingat kemarin? Quran surah Ar-Rum ayat ke-30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksarun nasi la ya'lamun. Di situ ada kalimat fitrah, bahwa Allah menciptakan manusia dalam kondisi fitrah, yaitu punya kecenderungan kebaikan, punya kecenderungan untuk menyembahnya. Sebagaimana tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi seluruh aktivitas di dunia ini, seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada jenengan, hartakah, kesehatankah, bisa melihatkah, punya anakkah, semuanya dalam rangka supaya panjenengan saged mengibadahi Allah, bukan yang lain Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulang, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak ada tugas lain kecuali mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, hadis dalil kedua, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir di muka bumi ini yuladu alal fitrah, terlahir dalam kondisi fitrah. Dikatakan fa'abawahu, kedua orang tuanya lah. Nah, ini pentingnya menjadi orang tua yang soleh, menjadi orang tua yang berilmu, menjadi orang tua yang mau belajar. Kata Rasulullah, fa'abawahu, orang tuanya lah yang menjadikan menjadi yuhawwidanihi, menjadikan dia Yahudi, au yunassironihi, atau jadi Nasrani, atau yumajisanihi, atau menjadi majusi. Nah, jadi yang menuliskan pertama ke anak-anak kita orang tuanya. Tapi Bapak Ibu semuanya, walaupun ada anak yang ditulis oleh orang tuanya, mohon maaf misalnya menjadi Nasrani, nanti begitu dia dewasa, dia sebenarnya akan mencari lagi fitrahnya. Maka inilah yang namanya muhtadun, hidayah. Ada nggak anaknya pendeta yang masuk Islam? Ada nggak? Ada. Nek dipikir, nongkona anaknya pendeta aja, tapi kok masuk Islam? Karena secara asal setiap kita tuh lahir fitrah, akan kembali ke fitrahnya sebenarnya. Nah Bapak Ibu semuanya, hadis yang sudah kita angkat kemarin adalah hadis pertama yang menyebut 5 sunnah-sunnah fitrah, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al fitratu khamsun. Nah, ini hadis pertama. Fitrah itu ada 5. Yang pertama kepada apa? Al istihdad, yaitu memotong bulu kemaluan. Kemarin kita sudah baca juga berapa batasannya, 40 hari. Jangan lupa, jangan dibiarkan. Kalau lewat 40 hari berarti menyalahi sunnah. Tiga banyak salon. Kemudian wal khitan. Yang kedua apa kemarin? Wal khitan, yaitu khitan. Kemudian waqasus sarib, yaitu mencukur kumis. Ini pertanyaannya Pak Jumono, dijawab sekarang Pak Jumono. Masya Allah, beliau sepuh, pertanyaannya bagus. Setelah tahu nanti insya Allah praktek Pak Jumono. Nanti kita akan meninggal membawa sunnah. Masya Allah, sunnah yang dibawa mati diantaranya adalah ini Bapak Ibu. Ini, karena nanti kita akan dikubur bersama dengan sunnah, membiarkan lihyah, membiarkan jenggot. Kemudian dikatakan wataklimul adfar, yaitu memotong kuku, dan wanatful ibit, yaitu mencabut bulu ketiak. Ini kita ikut
Agama kok ngurusi cabut bulu ketiak barang? Itu sunnah fitrah, Bapak Ibu semuanya. Para ulama, para orang sholat itu melaksanakan itu, yang dengannya jiwanya akan sehat karena fisiknya fitrah. Iya, Bapak Ibu semuanya. Ini bukan soal kecil. Ternyata bahkan soal-soal besar itu berangkat dari hal-hal kecil seperti yang ditinggal. Subhanallah, Bapak Ibu. Saya itu menyadari ini justru ketika setelah mengajarkan, saya pengertiannya setiap kita itu sudah paham yang beginian, Bapak Ibu. Saya kaget ketika saya menghadapi dokter, ternyata doa masuk kamar mandi aja nggak hafal. Ini betul-betul saya kaget. Sehingga saya sangat bersemangat untuk menyampaikan ulang lagi apa yang saya dulu dapatkan di pondok. Di pondok itu di semester awal itu ya begini nih belajarnya, Bapak Ibu. Yang belajar fikih itu kalau nggak tenanan banget membosankan karena hadisnya kaku. Ya seperti itu adanya. Tapi kalau jenengan mau pelajari sungguh-sungguh itu menakjubkan, akan membantu kita mendapatkan kebaikan hidup yang panjang. Nah, kemudian hadis yang menunjukkan batasan wukita lana, ditetapkan bagi kami. Wukita lana, ditetapkan batasan bagi kami, fi qassis sarib wa taklimul adfar wa natfil ibid wa halqil anat ala natruko. Apa yang disebut 5 tadi dikatakan ala natruko, dan jangan dibiarkan aksaro min arba'ina lailatan, lebih dari 40 malam. Jelas Bapak Ibu? Maka setelah malam hari ini jangan pernah sampai ada orang yang membiarkan yang 5 tadi lebih dari 40 hari. Ini dasarnya ya kebangetan nggih. Kok jorok 40 dino mosok tek nih wae. Nggih. Jangan-jangan begitu. Lali Ustaz. Itu. Ya namanya manusia kadang-kadang lupa nggih. Subhanallah. Maka pastikan jangan lewat. Ya kalau bisa lebih cepat lebih baik. Nggih, seminggu sekali cek kuku. Ada yang bertanya, nih saya lompat sedikit. Ustadz, apakah sunnah fitrah itu ada afdolnya dilaksanakan di hari Jumat atau malam Jumat? Pernah dengar nggak? Potong kuku di hari Jumat, pernah dengar? Nah, betul. Di sini dikatakan nih, salah satu sunnah fitrah memang adalah memotong kuku. Dan contoh praktek dilaksanakan di malam Jumat. Ingat, kalau hijriah itu berarti maghrib sudah masuk ya, sudah masuk hari berikutnya. Kalau hijrah hitungannya begitu maghrib, maka sudah hari Kamis maghrib, itu sudah Jumat. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, memotong kuku di malam itu. Ini menjadi dalil bahwa di antara sunnah para sahabat adalah memotong kuku di malam Jumat atau hari Jumat, tapi tidak untuk sunnah-sunnah yang lain. Kayak tadi memotong bulu kemaluan, mencabut yang di ketiak, itu tidak harus malam Jumat. Yang ada contoh malam Jumat hanya memotong kuku, yang lain bebas. Sunnah. Jadi pertanyaan itu insya Allah terjawab. Kemudian, jadi batas waktunya 40 hari, jelas. Kemudian Bapak Ibu semuanya, hadis kedua, supaya lengkap. Dalam riwayat dari Zakaria bin Abi Sa'idah, dari Mus'ab bin Sa'ibah, dari Talq bin Habib, dari Ibnu Az-Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi ini beberapa orang meriwayatkan, dikatakan an Aisyah qalat. Dalam bahasa Arab kalau laki-laki itu qala, kalau perempuan qalat. Sambil sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrum min al-fitrah. Ada 10 fitrah. Di hadis Abu Hurairah tadi ada 5. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha lebih lengkap. Jumlahnya 10, saya sebutkan sekarang. Yang pertama adalah waqasus sarib, yaitu mencukur kumis. Yang kedua wa ifa'ul lihyah, yaitu memanjangkan jenggot. Nanti untuk lihyah ada sekitar 6 hadis, saya bacakan satu-satu. Yang redaksinya nanti membuat kita insya Allah yakin di dalam melaksanakan. Yang ketiga wasiwak, yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian wa istinsakul ma, istinsak, tahu nggih Bapak Ibu? Menghirup air ke hidung. Khusus di mazhab Syafi'i, seseorang yang wudu tidak melaksanakan istinsak kok dikatakan wudunya buruk.
Para sahabat merasakan kalau istinsak itu pegel boten di sini. Batas istinsak adalah sampai nyut, celeng. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau jenengan pernah di gurah betul, rasanya hampir seperti itu. Pernah digurah, nyet pertama, maka istinsak adalah menghirup air sambil kita memasukkan ke mulut, kemudian dihirup sebagian ke hidung sampai terasa nyet. Bapak Ibu semuanya, Pak Eko adalah orang yang menjadi saksi bahwa istinsak itu bisa menyembuhkan penyakit sinusitis. Beliau orangnya ada di sini. Coba kurang apa coba hikmahnya? Beliau dulu kena sinusitis berat, sinusitis niku, karena beliau membiasakan untuk istinsak ternyata sinusitisnya sembuh. Itu bonus Bapak Ibu. Seandainya jenengan melaksanakan istinsak, maka jenengan sudah dapat keuntungan sunnah, berpahala. Adapun kemudian dapat tambahan manfaat, itu luar biasa. Dulu waktu awal masih kecil ketika suruh istinsak, saya sama bapak ibu saya marah. Loroy. Tapi lama-lama kalau nggak istinsak malahan rasanya ada yang aneh Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang, di antara yang hadir malam hari ini, siapa yang sudah biasa istinsak kok? Nah, Masya Allah, belum semuanya gitu. Maka mulai besok dipraktekkan. Mulai nanti malam jalan sholat malam. Pak Ragil alhamdulillah sudah. Masya Allah. Pak Tri alhamdulillah sudah. Jadi dengan sedot, itu nanti akan membantu kita. Karena itu sunnah fitrah. Yang kelima, wa qasul adfar, yaitu memotong kuku. Yang keenam, wa ghuslul barojim. Wa ghuslul barojim itu membasuh ruas-ruas tangan. Bapak Ibu semuanya, kalau jangan genggam begini lama, nanti di sini ada mungkin ada item-item sedikit. Seperti ini dibahas oleh Rasulullah Bapak Ibu. Kebayang nggak kalau yang di sini itu ternyata najis? Coba. Maka di antara sunnah fitrah adalah membasuh ruas-ruas ini. Dibasuh ruas-ruasnya Bapak Ibu. Masya Allah, coba kalau jenengan praktek ini, jenengan itu akan enteng sholat mengi, enteng ke masjid, enteng dikir, pikiran longgar karena jenengan di atas fitrah. Masya Allah. Ini yang saya, ya Allah, ternyata banyak yang belum paham seperti ini. Bisa jadi ini yang menjadi problematika di masyarakat. Banyak orang yang masjid belum rame karena malas. Subhanallah. Malas dikarenakan apa? Karena tidak melaksanakan sunnah-sunnah fitrah yang dasar. Kemudian wanatful ibid, yaitu mencabut bulu ketiak. Nomor 8, wa halqul anat, yaitu mencukur bulu kemaluan. Yang ke-9, wa intaqal ma, yaitu istinja, atau bebersih dengan air. Qala Zakaria, qala Mus'ab, wa nasitu al-asirah. Adapun saya kok agak-agak lupa yang dengan nomor 10, kata beliau ini perawinya, illa antakuna al-mahmadoh, kalau tidak keliru yang ke-10 adalah mahmadoh. Mahmadoh itu apa? Berkumur-kumur. Jenengan ambil ketika wudhu, set, masukkan ke mulut, sebagian masukkan ke hidung, disedot dengan istinsak, kemudian sambil madoh. Begitu Bapak Ibu. Jadi wudhu yang sunnah itu begitu. Ada di mulut madoh. Madoh itu dikumur-kumur, bukan nabung, tapi dikumur-kumur. Kemudian ada istinsak, nyedot, kemudian dikeluarkan namanya istinsar. Ketika istinsar boleh ditutup satunya supaya bersih di dalam. Ini Mas Hasan besok bisa praktekkan untuk mencontohkan wudhu bagi teman-teman, insya Allah. Nanti mungkin yang bingung maksudnya kepiye to kuwi. Dipraktekkan langsung di depan tempat wudhu biar jelas. Nah inilah 10. Jadi ada 2 hadis yang menyebutkan tentang sunnah fitrah, yang satu jumlahnya 5, satu jumlahnya 10. Maka kita pelajari Bapak Ibu semuanya hal ini. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mencukur bulu kemaluan, sudah clear insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat, jenengan tidak bingung, dan insya Allah malam ini sudah pada bersih insya Allah. Sudah dipraktekkan tuh? Insya Allah. Kemudian yang kedua tentang khitan.
Kemarin sudah saya sampaikan juga beberapa dalil. Di antaranya adalah alqi angka sya'rul kufri wahtadin. Kata Rasulullah, ketika ada seorang sahabat bernama Kulayb masuk Islam kali pertama, maka kemudian disuruh kepadanya untuk mencukur rambut kekafiran. Dikatakan alqi angka sya'rul kufr, potonglah rambut-rambut kekafiran, wahtatin, dan bersunatlah. Oh, berarti nek enten tiang mlebet Islam, tiang jalur umur berapapun, begitu masuk jenengan sunat ki. Begitu ki. Jangan dibiarkan buatan sunat. Karena sunat hukumnya wajib bagi laki-laki. Ini kisahnya Kulayb, seorang sahabat nembe mlebu Islam. Maka Rasulullah, potonglah rambut-rambut kekafiran. Di sini ada dua makna rambut kekafiran, yaitu rambut yang menyelisihi orang-orang kafir pada waktu itu, atau rambut keseluruhan dibersihkan sebagai bentuk pembaharuan bahwa saya sekarang Islam. Waqtatin, dan bersunatlah. Nah, itu jangan sampai ditinggal. Kemudian ikhtata Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu samanin sanatan bil qudum. Adapun Ibrahim Khalilur Rahman berhitan setelah umur 80 tahun, dan beliau berhitan dengan menggunakan kudum, menggunakan kampak. Ini contohnya langsung luar biasa toh. Ini apa yang menyebut kita nek wong 80 tahun nganggo kampak sisan wis dilakoni, berarti sunah ini harusnya ringan di zaman sekarang. Jangan alasan wis tuwa medeni misalnya. Saya punya teman, saya mengislamkan secara proses akhirnya saya yang memandu syahadat orang beberapa kali. Saya tanyakan kepada beliau, sampun sunat nopo dereng? Dereng Ustaz. Saya langsung panggil dokter teman saya, Pak, teman saya masuk Islam, sudah siap disunat ke RS UGM. Teman saya di sana, Masya Allah, disunat. Setelah selesai, pripun Pak? Enggak sakit itu, enggak apa-apa. Lah yo zaman saat ini dibius, zaman dia nggak kapak. Lantas dalil itu hubungannya apa dengan sunah fitan? Kata Allah di dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim." Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Milahnya Ibrahim diantaranya adalah sunat. Paham Bapak Ibu? Jadi kita tahu pendalilannya jelas bahwa ini adalah sunnah yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana minal musyrikin, dan kita tahu Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya tauhid, dari kecil tidak pernah berbuat syirik. Kemudian disukai bila khitan dilakukan pada hari ke-7. Ini penting Bapak Ibu, karena di masyarakat kita belum lazim sunat ngenteni kelas 6 SD wis wedi. Di keluarga saya sunat dia umur hari ke-7 Bapak Ibu. Hari ke-7, enggak nunggu SD. Kadang-kadang sampai minta. Saya sendiri dulu zaman waktu itu melihat teman-teman banyak yang SMP kelas 1 baru khitan. Dan jadi makanya kalau saya masih ingat betul ketika libur sekolah mulai dihitan, nganti libur sekolah urung mari. Ya enggak? Pakai sulfadilamid, saya masih ingat betul itu. Terus pakai tepes. Tepes tahu enggak? Apa namanya itu? Ya, cikal kelapa itu loh. Pakai sarung supaya enggak kesenggol-senggol. Rekosomen. Sebulan biasanya berangkat sekolah masih pakai sarung. Nah, zaman sekarang hari ke-7 nih Bapak Ibu nek dikitan orang dina pun mantun. Makanya kalau kita mengikuti sunnah akan baik Bapak Ibu. Coba, karena kita nggak tahu sunnah, akhirnya membutuhkan SD nggak kudu suwi. Padahal kalau mengikuti sunnah, kata Rasul, disukai bila khitan dilakukan pada hari ke-7 dari kelahirannya, berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Ini Mas Hasan belum punya yang jaler ini. Nah, ini kalau punya anak jaler tak perhatikan, Mas Hasan jangan sampai lewat hari ke-7 ini. Itu berdoa Mas Hasan, tak doain punya anak jaler.
Insya Allah supaya indah suaranya seperti beliau, masya Allah. Di Imami Mas Hasan, oh tentrem, masya Allah. Nanti anak laki-lakinya semoga juga demikian. Kita doain Bapak Ibu, mudah-mudahan beliau punya anak jaler yang juga suaranya indah, masya Allah. Kalau diimami orang yang suaranya bagus itu enak Pak, tentrem, masya Allah. Apalagi kalau hafalannya banyak, masya Allah. Kata Rasulullah, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khotanal Hasan wal Husain yaumas sabi'i min wiladatihima. Adapun Rasulullah menghitankan Hasan dan Husain di hari ketujuh kelahirannya. Jelas contohnya Bapak Ibu nggih. Maka dari sini ke depan kalau jenengan punya cucu laki-laki, pastikan langsung lapor, langsung dihitan di hari ketujuh. Jangan sampai lewat hari itu, karena ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Khotana Rasulullah SAW al Hasan wal Husain yauma sabi. Dipotong atau dihitan Hasan dan Husain di hari ke-7. Rasulullah SAW mengakikoi serta menghitan Hasan dan Husain pada hari ke-7. Itu hadis yang ketiga. Sab'atun minas sunati fi sobi yauma sabi yusama wa yuhtanu. Kata Rasulullah, 7 dari perkara-perkara sunnah untuk bayi pada kelahirannya adalah memberi nama, menghitan. Saya bacakan. Kalau jangan punya anak laki-laki, ini salah satu sunnah fitrahnya disebutkan di sini. Memberi nama yang baik namanya tasmi'ah atau tasmi'ah al-maulud bi ismil Hasan. Pastikan jenengan kasih nama yang bagus. Jangan punya anak laki-laki Nabi kasih nama Korun. Apa Fir'aun. Lah kok ditemani Fir'aun? Ganteng, sugih. Oh tapi kan neraka jahanam. Atau Namrud, raja. Iya tapi kan gagal. Isi mending Bilal bin Rabah, Mas Habib. Saya kasih nama anak saya Ammar Yusuf. Ammar itu yang kuat imannya, itu harapannya. Ben ngadepi masalah yo kuat imannya. Abdullah Fakih, hambanya Allah yang pinter ilmu agama, itu tujuannya itu. Jadi saya praktek sunnah. Kemudian halq ar-ra's, yaitu halqu rasil mauludiyah masyabi, yaitu memotong rambutnya sampai habis, sampai gundul. Kemudian ditimbang. Kemudian bersodako senilai timbangan itu, as-sodako tu biwasni sa'ril mauludi fiddah. Jadi setelah dipotong seluruhnya, maka ditimbang, boleh dengan perak, boleh dengan emas. Ini mengajarkan anak kita jadi anak soleh, Bapak Ibu. Anak kita nggak jadi pelit di masa dewasa. Kalau jenengan pada waktu itu sudah bersedekah atas nama anak jenengan itu, masya Allah, ke depan akan dimudahkan. Kemudian menyembelih akikoh lazim. Jangan sampai jenengan punya putra. Bagi yang mampu nih Bapak Ibu, Ustaz saya lahir lagi miskin Ustaz, boro-boro untuk beli kambing 2 Ustaz. Kalau mampu, ini sunnah untuk bapaknya. Kulu hulamin rohinatun bil akikotihi. Setiap anak yang lahir itu tergadi dengan akikohnya. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusama. Setiap anak tergadi dengan akikohnya, disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Coba sunnah-sunnah seperti ini Bapak Ibu semuanya dilaksanakan dari bayi. Bagaimana anaknya nggak jadi soleh kalau begini Bapak Ibu? Tapi kalau lewat sunnah-sunnah seperti itu, aduh eman-eman. Kita khawatir anak kita tumbuh menjadi anak yang tergade salah satunya mudah diganggu setan. Makanya kalau jenengan punya anak kok pecicilan, terus dicek dulu diakoki akikohnya apa tidak. Kalau nggak diakoki, kata para sahabat, kata tabiin, bukan para sahabat, tabiut menyebut seseorang yang tergade, menyebutkan dia akan mudah diganggu oleh setan. Anak kita mudah banget kegowo sing elek-elek. Ustadz kalau begitu saya boleh mengakikoi sekarang enggak? Nah, di madzhab Syafi'i longgar. Di madzhab Syafi'i sampai umur berapapun silahkan. Walaupun asalnya di hari ke-7, 14 atau ke-21. Kemudian memotong atau merawat kuku, taklimul azfar. Kemudian melakukan khitan. Nah, ini yang terkait dengan bahasan kita. Jadi di hari ke-7 anak laki-laki kita dihitan. Kemudian yang ke-7 adalah melumuri kepala dengan minyak wangi, atau tol yurasil mauludi bi khuluq awil ithar. Jadi coba kita melihat Bapak Ibu semuanya, betapa Islam itu mengajarkan satu hal yang luar biasa sejak dari kelahirannya.
Sekali lagi sayangnya kita kadang-kadang sudah dewasa karena nggak ngaji sehingga nggak tahu hal seperti ini, lewat saja. Adapun untuk perempuan sifatnya kemarin hanya anjuran. Dalilnya adalah idza iltaqal khitanani faqad wajibal ghusl. Jikalau bertemu dengan dua khitan maka wajib mandi. Rasulullah menyebutkan baik laki-laki dan perempuan dengan istilah kemaluannya al-khitanani. Berarti dua-duanya dihitan. Sekali lagi perdebatan panjang tentang itu tidak akan saya bahas. Jenengan mungkin nanti bisa cari sendiri referensinya. Yang ketiga adalah memotong dan menggundul kumis. Nah, ini pertanyaannya Pak Jumono kemarin, yaitu memotongnya untuk keridhaan Allah, untuk keindahan, untuk kebersihan, dan menyelisih orang kafir. Saya sebutkan dalilnya. Yang pertama, kata Rasulullah, ahfu sawarib wa ahful liha. Potong pendeklah kumis dan biarkanlah atau peliharalah jenggot. Hadis riwayat Muslim nomor 623, derajatnya sahih. Yang kedua, hadis kedua, An Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, beliau meriwayatkan, khaliful musyrikin, selisihilah, bedalah, ojo podo kali tiang musyrik, akhfus syawarib wa auful liha. Jadi ini redaksinya ada yang auful liha, ada yang auful liha. Jadi yang pertama auful liha, yang kedua ada wa auful liha. Selisilah orang-orang musyrik, jangan sama dengan orang musyrik. Potong pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot. Jangan tergesa-gesa dulu. Ustadz, nah itu buat ngelawir piye nanti ada pembahasannya nggih. Saya itu loh nek tuwa banget ki wagu. Wong jenggotku mung 5 misalnya. Nah, itu kan wagu gitu. Piye Ustadz misalnya. Nah, itu nanti ada pembahasannya nggih. Jangan khawatir. Saya sampaikan di awal, juga bukan sunnah jenengan mengada-adakan untuk berjenggot. Nek nyet ora metu tenan enggak perlu diusahakan. Nggih. Paham ya? Aku kurang metu jenggotnya jarine sunnah, kurang afdol. Tuku kemiri digosrok-gosrok misalnya. Itu enggak sunnah. Yang dibolehkan juga, Ustadz saya pengen betul punya jenggot Ustadz. Kalau ada zat dari dalam untuk merangsang tumbuhnya dari dalam bentuk obat, para ulama membolehkan. Tapi jenengan untuk obat luar sengaja benjogoten bukan sunnah. Nek wis ora metu ya wis. Kalau keluar dipelihara, kalau tidak keluar ya sudah. Memang Allah menghendaki jenengan tidak keluar. Saya punya teman ustadz beberapa nih. Ada ustadz Romlan misalnya nih, masya Allah, hafizullah taala, itu guru saya nih. Itu nggak keluar jenggotnya memang. Nih. Ada ustadz yang terkenal di Indonesia juga nggak keluar jenggot. Nih. Itu ternyata malah lebih mudah diterima di masyarakat. Kadang-kadang ada orang yang walah jenggotnya kamu jenggotan kayak medeni. Ada yang begitu kadang-kadang kalau yang belum tahu. Nggih, beruntung ada ustadz yang hebat pinter juga nggak jenggotan, jadinya diterima oleh masyarakat. Saya ya secukupnya ini, adanya segininya dirawat lah. Bismillah. Orang ketoke banget ning yono itu. Ya ora mung 5 juga. Kemudian hadis ketiga, annahu amaru bi ikhfa'is syawarib wa ikhfa'il lihyah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, Bapak Ibu semuanya, hukum asal perintah itu menjadi wajib. Maka pendapat yang kuat memang memanjangkan jenggot itu wajib. Ini katakan annahu amaro itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencukur kumis, memanjangkan jenggot. Jadi panjang jenggot itu bukan untuk gaya-gayaan, Bapak Ibu. Memang perintah. Ada pertanyaan ke saya ngaten, Ustadz, suami saya setiap kali jenggotnya panjang minta dirapihkan oleh saya. Ini istrinya yang tanya ini. Saya sebagai istrinya boleh nggak Ustadz motong? Kalau saya motong dosa apa enggak? Istri yang baik itu. Kenapa tanya? Karena beliau ngancem kalau nggak dirapihkan, ya wis aku tak mangkat nang cuang cukur tak pendek sisan. Belum bingung tuh bojone niku. Makanya nanti kita lihat ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Seberapa kita boleh merapihkan. Kemudian hadis berikutnya, juzzus sawarib
wa arkhuliha khaliful majus. Bapak Ibu semuanya perhatikan. Pendekkan kumis dan biarkanlah pelihara jenggot, dan dikatakan khaliful majus, selisihi orang-orang Majusi. Subhanallah. Hadis kelima, ilhaqusi syawarib wa akhfuliha, cukur habislah kumis dan biarkanlah atau pelihara jenggot. Hadis keenam, khaliful musyrikin, selisilah musyrikin, wafiru al-liha wa ahfus syawarib. Bapak Ibu semuanya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala adalah imam besar di mazhab Syafi'i, mengatakan ada 1, 2, 3, 4, 5 sejarah hadis yang menyebut, ada 6 hadis dengan 5 redaksi, yaitu afu wa aufu wa arhu wa arju wa wafiru, semuanya merujuk pada pelihara jenggot, biarkan jenggot. Orang cukup mung siji hadis Bapak Ibu. Nah, setelah tahu seperti ini, yang sepuh-sepuh dirawat, karena kita ingin meninggal dalam kondisi membawa sunnah kita. Bahkan rambut katanya termasuk yang lama hancurnya. Ini bagi di antara sunnah yang lama di dalam kubur itu nih, dibawa nih oleh kita. Makanya Rasulullah kalau bikin aturan itu Masya Allah. Ingat Bapak Ibu semuanya, seorang muslim ketika mendengar perintah, kalimatnya adalah sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Adapun orang Yahudi di dalam Quran Al-Baqarah mengatakan sami'na wa asoyna, saya dengar ninga wegah taat. Jadi kalau jenengan kok sudah dengar, moh pokoknya aku, disifati seperti sifatnya al-Yahud. Bapak Ibu, kita nggak mau kan dilabeli oleh Allah sebagai orang yang seperti itu. Bapak Ibu semuanya, kesimpulan. Nah, ini yang kesimpulan. Jangan perhatikan betul. Pendapat pertama berdasarkan dalil yang di atas ini sudah menggabungkan seluruh dalil. Jumhur ulama dari mazhab Maliki, mazhab Hambali mengharamkan mencukur jenggot sampai habis. Mengharamkan mencukur jenggot sampai habis berarti nek bersisa nggak sampai haram. Yang tidak boleh adalah mencukur sampai habis. Ustadz, saya itu loh bekerja di sebuah instansi. Instansi melarang saya kalau terkesan deliver misalnya. Padahal di dalam Islam itu yang namanya hifdzu nafas, mempertahankan jiwa, itu yang pertama Bapak Ibu. Nek aku ora kerja nang kono ya ora ndek kerjaan tenan Ustaz, mesake anak bojoku. Dalam situasi seperti itu jenengan ambil ini. Nggih. Walaupun sekali lagi yang afdal adalah membiarkan. Kalau jenengan orang yang merdeka, tidak ada yang mengatur-ngatur, ikutlah sunnah Rasul. Nggih. Mazhab Hanafi menghukuminya makruh tahrim. Mereka berpedoman pada hadis sahih yang memerintahkan untuk memelihara dan membiarkan jenggot serta menyelisih kebiasaan orang musyrik. Jadi pendapat pertama apa tadi? Haram kalau dicukur sampai habis. Yang kedua, ulama mazhab Syafi'i yang katanya banyak digunakan di Indonesia. Walaupun prakteknya sebenarnya enggak juga. Karena mazhab Syafi'i itu malah bercadar Bapak Ibu. Bercadar, istrinya tuh bercadar kalau mazhab Syafi'i. Wajib menilai mencukur jenggot hukumnya makruh. Tadi yang pertama apa? Haram. Yang kedua makruh. Menurut Syekh Ali Jum'ah, memelihara jenggot adalah sunnah dan mencukurnya tidak sampai derajat haram, hanya sampai derajat makruh. Bapak Ibu semuanya, adapun organisasi Muhammadiyah mengambil pendapat yang kedua. Jadi tarjih Muhammadiyah mengambil pendapat yang kedua. Di mana memelihara jenggot adalah sunnah, memangkas sebagainya adalah mubah, dan mencukurnya secara keseluruhan makruh. Jadi saya termasuk yang membaca himpunan tarjih Muhammadiyah Bapak Ibu. Tanya jawab, buku tanya jawab Muhammadiyah yang 9 itu saya udah khatam. Karena saya memang belajar seluruhnya. Saya dulu Bapak Ibu berangkat dari latar belakang bapak ibu saya itu pengurus Muhammadiyah. Moro sepuh saya itu pengurus NU sampai hari ini. Teman-teman saya di kampus di UGM banyak yang, ada yang Salafi, ada yang Al-Wasliyah, ada Persis di teman-teman di ITB.
Sehingga saya mencoba untuk luas menerima agama ini yang disajikan dalil monggo jenengan milih piyambak. Jadi saya tidak mengharuskan harus ikut ini, enggak. Monggo, saya sampaikan hukumnya jenengan pilih. Bapak Ibu semuanya yang perlu jangan ingat, jenengan harus semakin mendekat ke Rasulullah. Contoh dalam kasus sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Oh, Rasulullah takbirnya begini, sidakapnya begini, ngangkatnya seberapa, dekatnya itu. Dengan pengetahuan yang jenengan peroleh, bisa jadi beda-beda. Nggak usah bertengkar jika berbeda. Ingat, jenengan akan bertanggung jawab nafsi-nafsi, dewe-dewe. Saya nggak menanggung ibadahnya Pak Saiful nggak menanggung ibadah saya. Silahkan dipilih, nanti jenengan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu memilih ini karena saya tahu dalilnya ini, maka saya memilih ini, semoga engkau terima. Sudah. Begitu Bapak Ibu. Jangan salah-salahkan orang lain, jangan bertengkar karena perbedaan. Kalau ada perbedaan, dihormati. Sehingga kita nggak perlu bertengkar. Ngapain kita bertengkar Bapak Ibu? Mau bertanggung jawab masing-masing. Kemudian kelonggaran Bapak Ibu, aturan yang membolehkan memotong yang lebih afdal adalah ketika merapihkan senilai sedepak tangan ini. Yaitu sebagian besar ulama memotong atau memangkas jenggot itu kalau melebihi 1 genggaman. Wis do banget tangan mriki, nggih. Sebagian ulama membolehkan potong sebatas ini. Ben rapi. Walaupun teks hadisnya tadi mengatakan apa? Dibiarkan. Maka ulama Saudi kebanyakan jadi biarkan. Nek wong Saudi niku patut nggih. Niku apik to niku. Nggih napa nggih? Adik saya begitu, adik saya. Masya Allah nggih. Wah, apik. Kalau saya doa banget kita iso doa gue. Tapi ya kalau pun iya ya sunah. Sunah. Tapi kalau terpaksanya motong tadi apa aturannya? Kalau lewat segenggam ini dipotong dirapikan bawahnya. Nggih. Kemudian merapikan atau mencukur sedikit, terdapat perbedaan pendapat apakah boleh merapikan atau memotong sedikit bagian jenggot yang dirasa tidak rapi. Bapak Ibu semuanya, ini penting kita pahami. Nanti turunannya banyak sekali Bapak Ibu. Ini terhadap sunnah-sunnah yang lain. Jadi hukum asalnya kita nggak boleh merubah ciptaan Allah. Itu hukum asalnya. Nanti kita akan sampai. Jadi seluruh perbuatan yang mengubah ciptaan Allah itu nggak boleh. Mencukur alis haram Bapak Ibu, nggak boleh, nggak boleh. Jadi sesuatu yang dibiarkan ya sudah dibiarkan. Nah itu jadi jangan sampai kita merubah ciptaan. Ada pertanyaan misalnya gini, Ustadz boleh nggak saya merapikan gigi dengan behel? Kalau tujuannya untuk kerapihan, kebaikan boleh. Tapi kalau jangan tujuannya ben ketok ganteng atau tambah cantik, ini soal para ulama menyoal. Operasi plastik misalnya, kalau mengembalikan dari yang tidak normal karena kecelakaan menjadi normal itu boleh. Tapi kalau alasannya saya kalau nggak dioperasi plastik nilai gantengnya 5, kalau dioperasi plastik jadi 7, itu nggak boleh, haram. Nah itu nanti kita akan sampai pelajaran itu. Kemudian ini sudah jam 8:30 Bapak Ibu, kurang 10 menit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya masih banyak sekali yang dibahas sampai 10, tapi lambat-lambat asal dipraktekkan akan lebih utama. Ini sebagaimana kita membaca Al-Quran, 1 ayat dengan tadabbur lebih utama dibandingkan 30 juz tanpa tadabbur. Baik, dibuka sesi pertanyaan 1-2, monggo. Ibu-ibu kalau mau bertanya juga sudah ada mic-nya insya Allah. Monggo Pak Jumono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah gen Akiko. Nggih. Gandeng pun dangu sanget. Mang dan kok anak pun bukan cakap ini biarlah keluar bukan gampang sedikit pun nopo dereng kok kita tetap dereng Masya Allah
Masya Allah. Jadi harus bagaimana gitu nggih Pak Sumono nggih. Ibu nggih. Sakit saya kerugi Pak. Nggih, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, beliau beruntung di masa sepuh dapat pengetahuan. Nggih. Ibu-ibu, pertanyaan dari Pak Jumono adalah, saya sudah tua, saya sudah punya anak, bahkan anak saya sudah punya anak. Bapak Ibu semuanya, hukum akikoh adalah sunnah muakkadah buat bapaknya. Nggih. Berarti yang punya sunnah untuk putra Pak Jumono adalah Pak Jumono. Berarti kalau Pak Jumono mau mengakikohkan, boleh kita mengambil dari mazhab Syafi'i yang tanpa batas waktu. Asal sudah datang kemampuan, maka akikohlah. Kemudian laki-laki aturannya 2 kambing. Ustadz, saya punya 2 anak laki-laki, saya hanya mampu beli 2 kambing. Tidak apa-apa, sebab Rasulullah untuk Hasan dan Husain pada kasus itu juga demikian adanya. Jadi afdolnya untuk laki-laki 2, perempuan 1. Tapi kalau memang betul-betul kita kondisinya nggak memungkinkan, bahkan 1 untuk 2 anak laki-laki pun diperbolehkan dalam satu situasi. Nah, misalnya Pak Jumono, saya ingin segera, saya khawatir saya sudah tua, pengen melaksanakan sunnah akikoh. Segera, misalnya jangan hanya punya 1 kambing, lakukan dengan niat akikoh untuk putra-putra jenengan. Ngaten, di mazhab Syafi'i tanpa batas waktu, monggo dilaksanakan kapanpun. Ngaten Pak Jumono. Semoga Allah mudahkan dalam prakteknya. Sami-sami Pak Jumono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Satu lagi. Ibu-ibu. Sampun. Insya Allah sudah ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA. Insya Allah ya, saya sediakan WA. Nanti bisa untuk tanya lebih jauh insya Allah. Kita sama-sama berdoa Bapak Ibu semuanya agar kita termasuk menjadi penduduk surga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatul Firdaus. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.